Jesse Golton tidak akan sendiri karena akan bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Jadi senang sekali sampai kebersamaan kita pukul 4 sore nanti. Jesse Golton akan bersama-sama berdiskusi dan mengulik lebih banyak tentang sensus penduduk 2020. Ini adalah perhelatan setiap 10 tahun sekali dan harus menjadi perhatian kita semua untuk keabsahan dan satu data kependudukan. Yeay, sudah hadir bersama-sama kita Kepala BPS Provinsi Riau Bapak Misfarudin. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Jessi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, semangat. Semangat nih ya. Kalau misalnya sensus penduduk itu apa sih jargonnya atau yang sering kita ucapin itu? Mencatat Indonesia. Mencatat Indonesia. Oh iya, dari kejauhan 10 meter di kantor BPS udah langsung kelihatan soalnya gede banget gitu ya. Siap. Gede banget mencatat Siap. Indonesia. Sudah hadir juga mendampingi Pak Misfarudin ada Pak Aulia Hasib, Kasih Statistik Kependudukan BPS Provinsi Riau. Selamat sore Pak Aulia. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih kedatangannya BPS Provinsi Riau pertama kali di Barabas. Semoga apa yang kita sampaikan nanti akan bisa berguna untuk wawasan ya mitra kota kita, pendengar setia kita. Dan saya juga ingin menunggu Anda bersama-sama kami ya di sepanjang kita on air untuk bisa menanyakan atau mungkin juga menanggapi via telepon, SMS dan WhatsApp. Boleh ya Bapak ya? Siap. Di 0822 8504 6975. Untuk Anda yang mengira-ngira atau ingin tahu rupa-rupa dari dua pria ganteng di depan saya, ini for your information kita juga live Facebook ya. Live Facebook di Barabas FM PKU dan nanti akan segera diupload juga di YouTube channel kita Pak Misfa Yes, di siap. BBS Channel. Luar biasa. Luar Habis ini Pak Misfa ada di mana-mana ya. Siap. Oke, Jesse mau ke topik kita langsung SP online dulu ya sebelum SP 2020 karena kan kita mengawali sensus penduduk ini dengan online ya Pak Online, Misfa. siap. Di Februari 15 Februari 15 Februari. sampai dengan 29 Mei. Nah, itu animo masyarakat sendiri seperti apa dari sensus penduduk online ini? Pak Misfa mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih ke masyarakat Riau yang sudah berpartisipasi luar biasa di SP online Iya. di 15 Februari sampai 29 Mei. Kenapa saya bilang berpartisipasi luar biasa? Kita dapat dukungan penuh mulai dari Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati, Wali Kota se-Provinsi Riau. Iya. Termasuk juga dari masyarakat. Sehingga capaian daripada SP online Provinsi Riau itu melebihi target yang disarankan atau yang ditentukan oleh BPSRI. Baik. Wow. Wow. Jadi ini benar-benar satu prestasi untuk kita ya Pak ya. Berhasil luar biasa. Oke. Emang targetnya nasional dan target yang kita capai berapa sih? Jadi dari nasional itu kita ditargetkan 17,5%. Oke. Ternyata kita dapatkan 18,54%. Wow. Iya. Ini berarti apakah memang semua penduduk Riau sudah sangat paham betul arti dari dan pentingnya sensus penduduk online atau seperti apa Pak Mispa kalau kita lihat dulu? Ya. Karena ini pertama kali ya. Pertama sensus kali. penduduk itu online ya. Sensus penduduk sekarang itu jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan 2010, 2000 dan sebagainya. Di sensus penduduk 2020 ini, kalau saya bisa menjelaskan ya Mbak Jessi ya. Boleh dong. Iya dong. Kita ke lapangan didasarkan data dari Dirjen Kependudukan. Jadi membawa data-data seluruh yang udah punya EKTP, ada kakaknya, itu yang kita bawa dasar kita ke lapangan. Data itu menurut RT, per RT itu kita ambil datanya. Kalau untuk online kemarin, masyarakat sendiri yang isi kan, dengan dicanangkan terlebih dahulu oleh Pak Gubernur. Iya, iya. Kemudian di kabupaten kota adalah Pak Bupati, Wali Kota. Setelah itu baru kita ke semua OPD, kampus, pokoknya mana yang bisa kita jalani dan mendapat support yang luar biasa daripada masing-masing instansi itu. Iya, iya. Sehingga alhamdulillah bisa kita dapatkan seperti itu. Oke, jadi memang ada perbedaan yang cukup mendasar yaitu kalau dulunya ada Kita jalan sendiri, Aha. jalan nggak punya data awal. Kalau sekarang kita membawa data yang dari Dijen Kependudukan, itu bedanya.
Makanya namanya metodenya metode kombinasi. Kombinasi dari data yang sudah ada dari Dirjen Kependudukan dengan kita memverifikasi atau pergi ke lapangan itu. Jadi tidak menampik kemungkinan juga apa yang mungkin kurang di data dari Dirjen Kependudukan ini kita verifikasi karena kita akan ke lapangan juga gitu ya Pak Kita ya. ke lapangan. Dan juga tadi ada sensus penduduk online juga yang sudah berakhir memang sampai 29 Mei. Oke, ini ada satu penelpon tapi saat saya angkat sudah mati, mungkin bisa dicoba kembali ya Mitra Kota untuk Anda yang masih ingin berbagi mungkin atau juga bertanya kepada Pak Misfarudin. Tapi sebelumnya tadi Jesse juga harus meng-highlight ini pentingnya sensus penduduk untuk kita warga Indonesia. Itu apa sih Pak Miswah? Ya, sebelum sensus penduduk dilakukan, Pak Presiden menginstruksikan bahwasanya tidak ada lagi data dari BPS, data dari Dukcapil, data dari Kementerian ini, data dari KPU segala macam. Beliau pingin satu data kependudukan Indonesia. Instruksi tersebut dituangkan dalam bentuk Perpres Hayati nomor 62 tahun 2019. Di situ ada dikatakan satu data kependudukan. Dengan adanya seperti itu, maka BPS mendapatkan tantangan yang luar biasa. Bagaimana bersinergi dengan instansi lain, dengan pihak lain untuk bersama-sama, Pak. Bersama-sama mencatat Indonesia. Bukan hanya kerja BPS. Jadi ini kerjaan SP 2020 ini kerjaan bersama. Sampai BPS ke-8 pun bersama dengan Ketua RT. Ketua RT, kemudian Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Gitu. Itu yang sangat-sangat fundamental untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020. Barangkali gitu. Lalu akan kita gunakan untuk apa ketika data ini sudah jadi Pak Miswah? Kalau sensus penduduk 2020 sudah selesai, data ini nanti kita serahkan ke Dirjen Kependudukan. Dari Dirjen Kependudukan akan menindaklanjuti. Yang pertama, dari data itu berapa yang masih belum punya IKTP? Kemudian berapa yang masih belum punya NIK? Ya, karena salah satu daripada output utama di sensus penduduk adalah mencatat orang masyarakat Indonesia yang tidak punya NIK atau belum punya NIK dan yang sudah punya NIK. Karena nanti di beberapa tahun ke depan itu akan NIK itulah yang single identity number kita. Kita punya bank, kita punya ini, semuanya dari single identity number. Jadi kalau seorang warga negara Indonesia nggak punya NIK itu kayaknya udah untuk ke depan seperti apa? Akan susah gitu kemana-mana gitu ya. Jadi tujuan Pak Presiden bersota ke bawah itu seperti itu. Itu yang akan kita raih. Bisakah? Bisa kalau kita bersama-sama. Itu yang kemudian akan kita data seberapa banyak sebenarnya yang belum punya IKTP untuk warga Indonesia. Tapi lebih jauh daripada itu Pak Miswah, ini kan memang tidak bisa kita tampik data dari masing-masing kementerian ataupun lembaga punya berbeda-beda. Nah, kita juga tidak tahu kenapa ini kemudian juga sedikit banyak mencuat dari ketika COVID-19 ini berhubungan dengan bansos ya. Data si lembaga ini berbeda, kementerian ini berbeda, dinas ini berbeda. Nah, apakah ini juga cerminan bahwa memang satu data kependudukan itu belum ada di Indonesia? Belum tercapai. Belum tercapai ya. Dan akan kita capai di sensus penduduk 2020. Luar biasa. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Misfarudin dan juga Pak Aulia ya. Nanti kita juga bersama-sama Pak Aulia akan lebih banyak lagi menanyakan tentang teknis ya. Seperti apa sih teknis di lapangan yang ongoing sampai detik ini kita lakukan di sampai nanti di 15 Februari. 15 September ya, berarti kurang lebih ada semingguan lagi nih ya dari hari ini. Sesaat lagi setelah jeda berikut pastikan Anda masih bersama kami Mitra Kota. Masih bersama Pak Misfarudin, Kepala BPS Provinsi Riau dan Aulia Hasib,
Kasih Statistik Kependudukan BPS Provinsi Riau yang sudah hadir ya bersama-sama kita di studio sore hari ini Mitra Kota untuk berbicara lebih banyak tentang sensus penduduk dan tahun 2020. Tadi sudah disampaikan Pak Miswa bahwa SP online sudah selesai dari 15 Februari sampai 29 Mei ya. Dan surprisingly ternyata Rohil ya Pak ya. Menjadi satu kabupaten yang animo masyarakatnya seprovinsi Riau itu tinggi. 25,75%. Wow, dari berapa banyak penduduk yang ada di sana? Penduduknya 714.000. 714.000, Iya. ada 25%, jadi Yang sekitar sudah, sekitar 100 berapa? 183.000. 183.000. Kalau kita bandingkan dengan Pekanbaru yang notabene punya lebih banyak pengguna smartphone, Android, internet. Penduduk Pekanbaru 1,1, 1141. Yang SP online itu 199.000. Itu yang dikatakan tadi, dari segi jumlah Pekanbaru itu yang paling banyak. Tapi karena penduduknya juga lebih banyak. Sehingga kalau dipresentasikan dia pasti yang terbanyak. Tapi kalau kita bandinginnya dengan jumlah penduduk dan tingkat partisipasi, Rokan Hulu, Rokan Hilir ya, malah menjadi yang paling banyak untuk pesertaan dari SP online ini. Oke, baiklah. Itu untuk SP online dan itu juga akan menjadi satu background kita untuk ke SP tatap muka ya. SP lanjutan. SP lanjutan ya. September. Oke, di September ini dari sejak kapan sih Pak sebenarnya sudah dimulai? 1 September. 1 September sampai nanti 15 September. Oke, mungkin Pak Aulia bisa menjelaskan teknisnya sendiri di lapangan seperti apa sih agar nanti kita saat ada petugas sensus yang datang ke rumah nggak diusir gitu. Karena takutnya apa gitu ya di era Covid ini. Pak Aulia silakan. Terima kasih. Teknisnya itu petugas nanti akan datang ke rumah-rumah. Cuman ada 2 zona kita nih. 2 zona. Zona pertama itu yang zona terdiri dari Pekanbaru, Kuansing, Kuantasingi, Indragiri Hulu, dan Siak. Nah, itu zona 1. Itu dia hanya melakukan verifikasi penduduk. Nah, verifikasi penduduk. Jadi petugas bersama Pak RT nanti melakukan pengecekan data penduduk yang dibawa oleh petugas. Nah, di situ nanti bersama Pak RT melakukan verifikasi, verifikasi ulang hasil SP sensus penduduk online dan data Dirjen Capil kemarin. Nah, apakah masih ada penduduk yang bersangkutan di tempat atau tidak gitu? Ada perubahan atau tidak? Kalau misalnya nggak ada nih penduduknya udah nggak ada lagi, pindah. langsung dicoret. Bukan dicoret, tapi ditandai tidak tinggal di SLS ini nanti. Gitu. Kita mau coba mencoret. Gitu. Bukan dicoret ya? Oke bahasanya. Kenapa hanya 4 daerah ini, Pak? Itu zona 1. Zona 1 hanya verifikasi dan daftar penduduk. Nanti dengan bersama PRT juga turun ke lapangan memastikan penduduknya siapa saja yang tinggal dalam rumah, bangunan yang mana gitu ya. Gitu. Nah, untuk zona 2 itu sisanya 8 kabupaten. 8 kabupaten ini. Nah, selain melakukan verifikasi, mereka juga dititipkan dengan kuesioner. Di kuesioner nanti diserahkan oleh petugas ke penduduk untuk dilakukan penduduk melakukan pengisian secara mandiri. Nah, setelah dilakukan pengisian mandiri, nanti petugas akan mengambil lagi. Itu kurang lebih di waktu yang sama. Di hari yang berbeda boleh. Dijanjikan besok kita ambil lagi Bu ya. Oke. Jadi petugas tidak berlama-lama ada di rumah kita gitu ya? Enggak lama-lama. Jadi kita ketok pintu, Bu, ini nanti dokumen tolong diisikan. Bagi yang belum melakukan SP online nih, kalau udah melakukan SP online ya nggak perlu lagi dokumen. Cuma verifikasi aja ya. Gitu. Oke. Dokumen dititipkan, minta bantu diisikan. Setelah dilakukan pengisian, nanti dijanjikan petugas besok kita ambil lagi. Nanti baru kita ambil lagi setelah itu. Itu kurang lebih zona 1 sama 2 gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu dan ini akan cepat ya. Paling lama mungkin berapa menit sih satu petugas sensus itu ada di rumah kita maksimalnya? Maksimal ini paling situasional 5 menit lah paling tidak. Oke, jadi cukup cepat. Cukup ya. Karena ini cuma verifikasi ya. Nggak nyampe mungkin 5 menit karena cuma kita datang ketuk pintu, memastikan ini rumahnya benar yang daftar kita, jumlah anggota rumah benar.
sudah itu aja kita. Tinggal kalau yang perlu Simple. zona 2 kita titip dokumennya gitu. Oke. Kenapa yang zona 2 ada penitipan kuesioner atau dokumen tadi, Pak Aulia? Ya, ini berawal dari tahun lalu kita sudah merencanakan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu ada 2 wilayah. Oke. Yang seperti bilang tadi zona 1 itu Pekanbaru. Zona 2 itu sorry. Zona zona 2 yang Pekanbaru, Kuansing, Siak itu Inho. dulunya pendataannya itu menggunakan CAPI. Oke, CAPI ini adalah CAPI yang komputer pakai Android. Jadi wawancara itu juga tidak menggunakan kuesioner. Nah, karena masa pandemi ini kita berubah metodologi, mudah tata kelolanya sehingga itu tidak digunakan lagi. Jadi kita hanya melakukan tahap verifikasi lapangan saja gitu. oke. Pemeriksaan dan verifikasi lapangan. Nah, untuk zona yang pertama yang sudah ada dokumennya, kita sudah melakukan pengadaan dokumennya gitu. Nah, itu kita lakukan pengisian melalui mandiri oleh penduduk gitu. Oke, berarti Pekanbaru ini termasuk yang tidak diberikan kuesioner ya, Iya, karena tadi sudah menggunakan CAPI di awal. Jadi jangan nanti Pekanbaru kami kok nggak dikasih dokumen. Memang zona 2 nggak dikasih dokumen. Iya, jadi nanti masa ini doang nih sensus penduduknya gitu. Tapi grand design awal Pak Misbah bukan seperti ini ya. Grand design awal itu Sama sebenarnya. cuman metodenya yang berbeda. Grand design awal itu semua masyarakat menerima informasi yang sama. Kalau di 4 kabupaten kota seperti yang disampaikan oleh Pak Aulia, itu melalui Android. Jadi seluruh petugas itu harus punya Android. Nah, saya nanya Mbak Desi, gini, langsung simpan di sini, kan nggak perlu dokumen. Nah, Tapi kenapa berubah kemudian menjadi kuesioner yang ini? yang pertama, Paper to paper? pertama gini, kita kan nggak boleh wawancara langsung ya, Oke. karena pandemi ya, pandemi. Yang kedua masalah anggaran. Dengan adanya pandemi kan efisiensi anggaran, karena kalau nggak ada anggaran itu kan pandemi itu kan susah ya. Itu. Jadi kita beralih kembali ke kuesioner. Padahal di awalnya kita sudah mencanangkan si CAPI ini sebenarnya ya. Enggak, yang ada kuesioner itu yang 8 kabupaten kota yang seperti yang disampaikan oleh Pak Aulia itu. Kalau yang 4 itu hanya cukup verifikasi. Oke. Itu Karena beda. tadi di awal sudah menggunakan CAPI kan? Rencananya, tapi ternyata tidak jadi baik. Jadi tapi sebenarnya kalau berbicara online atau paper to paper, sebenarnya yang paling ringkes dan paling menggampangkan petugas itu yang mana sih? Tergantung Apanya nih? Tergantung datanya ya? Tergantung petugas memaknai tugas itu. Oke. Dan tergantung responden Dari memaknai itu juga. Kan ada orang yang gatek ya. Gatek kan betul. nggak bisa kan. Dan kita sadari keseluruhan provinsi Riau tidak semuanya Enggak semua. familiar dengan Android ya. Iya, itu. Makanya kenapa di 4 kabupaten kota yang pertama itu yang rencana pakai Android? Karena menurut survei sosial ekonomi nasional, terus survei kami juga, disitulah yang banyak pemakai internet. Jadi ada dasarnya, Mbak. Oke, baiklah. Tapi balik lagi karena COVID-19 semuanya menjadi berubah. Seperti ini. Oke. Lalu untuk data-data yang lain yang lebih rinci lagi itu apakah akan dilanjutkan di tahun ini atau seperti apa Pak Misbah? Ya, nanti 2021 ada tahun depan ya? Tahun depan kita akan melanjutkan tentang karakteristik kependudukan. Oke, apa ini karakteristik? Rencana itu ya, itu rencana. Iya, kenapa saya bilang rencana? Kenapa tuh? Kalau kondisi ke depan belum bersahabat, barangkali itu juga belum bisa. Ya, itu. Karena ini dibutuhkan tatap muka tadi ya. Tatap muka, kemudian dananya juga belum ini gitu kan. Kalau COVID kan WHO aja bilang nggak tahu. Tahun depan apakah masih ada atau enggak? Kapan berakhirnya kan juga kita nggak tahu. Sekelas WHO aja nggak berani mastiin gitu ya, apalagi kita ya Pak. Makanya kita perlu selalu kontrol kesehatan, jaga protokol kesehatan itu. Siapapun kita, kalau kita namanya masyarakat harus jaga protokol kesehatan. Itu yang diinikan oleh BPS. Makanya seperti Pak Aulia bilang, kita ngasihkan dokumen aja.
kadang-kala di apa aja Mbak, di pagar. Nggak masuk ke rumah. Isi kuesionernya tuh pertanyaannya apa aja sih Pak Misfa? Pertanyaannya nggak banyak. Itu tentang kapan dia lahir ya, siapa nama ibunya, pendidikannya apa, kemudian kerjaannya apa, gitu, seperti itu. Jadi kesehatannya. indeks demografi, indeks kemiskinan itu belum bisa ya? Oh belum. Oh, oke. Itu surveinya beda lagi. Itu yang akan kita rencanakan di tahun depan 2021. Jadi yang sampai 15 September ini data apa saja yang akan kita dapat di awal ini? Ya, yang saya bilang tadi, NIK. kalau untuk seluruh Indonesia yang kita dapatkan berapa masyarakat yang punya NIK, berapa yang tidak punya NIK, berapa masyarakat jumlahnya berapa, jumlah penduduk Indonesia, jenis kelamin per jenis kelamin laki-laki perempuannya berapa. Seperti itu jumlah totalnya berapa. Baiklah. Jadi simpel sekali sensus penduduk kita ya Pak ya. Itu si simple itu pun kita belum dapat. Belum dapatnya maksud satu data kependudukan Indonesia itu belum ada. Padahal simpel sebenarnya ya. Itu problemnya tuh di mana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya enggak ini ya. Metodenya yang apa karena masyarakat kita begitu banyak 270 juta sekian begitu kompleks, juga. Ada di daerah terisolir dan lain-lain. Kayak BPS menghitung penduduk itu kalau dia tinggal di satu daerah 6 bulan atau lebih dulu ya. Kalau sekarang sensus penduduk kan setahun atau lebih. Ya. Kalau kita KTP itu kan berdasarkan de jure ya. Bisa aja Mbak Jessi saya tanya KTP-nya sudah di sini belum? Udah dong, saya udah lahir di sini kok. Lahir di sini. Udah seumur hidup nih saya. Saya banyak yang KTP-nya bukan KTP Pekanbaru. Betul. Ya, tapi dia tinggal di Pekanbaru. Itu kan nggak salah. Nggak salah. Karena memang metode konsep definisinya berbeda dengan apa yang kita lakukan. Pak Presiden pinginnya satu data kependudukan Indonesia. Sehingga itulah nanti yang akan dibawa sebagai barometer untuk menghitung penduduk Indonesia ke depan. Luar biasa. Jadi dari si nomor induk kependudukan ini ya, itu yang paling penting dan itu yang ternyata masih, meskipun terlihat simpel tapi ternyata masih cukup sulit untuk kita lakukan gitu ya Pak Misfa. Tantangan Mbak. Tantangan. Iya. Dan kita harus optimis. Ya. Hidup kalau optimis selalu bahagia. Luar biasa, saya senang sekali dengar Pak Misfa sore hari ini. Optimis sekali ya. Baik, jadi itu nanti sampai dengan 15 September ya, sampai dengan 15 September. Setelah itu akan diakumulasikan. Di tahun depan akan ada lagi rencana. Tapi sekali lagi kita akan melihat situasi dan kondisi. Tapi 15 September itu nanti bisa kalau diperpanjang sampai 25 September. Ya. Kalau misalnya memang memungkinkan. Tapi untuk kesehatan sendiri dari seluruh petugas kita, ini petugas kita ngomong-ngomong udah berapa banyak sih? Seluruh petugas kita 5.000-an. Seriau ya, kita ngomong Seriau. Seluruh petugas sudah rapid test. Setiap ingin datang ke rumah. Sebelum dia ke lapangan. Dia harus rapid test sebelum dia jadi petugas. Kemudian dia bawa APD ya. Safe file itu face shield gitu ya, bukan ini ya, bukan baju hazmat ya Pak ya? Enggak. Nanti dikira petugas COVID lagi. Aduh. Pakai masker, kemudian pakai identity ya, Yang penting dia harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu petugas yang kita turunkan. Dan dia turun berdasarkan ketua RT atau yang mendampingi dari RT. Dan sejauh ini tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada klaster baru dari teman-teman BPS, tidak ada keluhan juga? Belum lihat. Jadi enggak. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Saya berharap begitu. Karena Pak Misfa ini kan juga running terus ya Pak ya, kemana-mana. Tadi disampaikan, iya siapa tahu kan kepala BPS-nya udah tinggal terima laporan aja. Enggak ya Pak. Kita punya nilai inti profesional integritas adalah mana. Jadi yang namanya kepala itu ya harus terjun. Pasti harus. Iya, dia harus tahu
bagaimana sih rekan-rekan kerjanya. Saya bukan bilang anak buah, rekan-rekan kerja itu bekerja seperti apa sih gitu. Harus mendalami juga. Gitu. Ya. Dan tadi Pak Miswa sempat menyebut tantangan. Nih tantangannya emang di mana sih Pak kalau Riau sendiri? Apakah cukup sulit Medan Riau? Masih adakah yang belum ada listriknya mungkin untuk sulit kita datangi atau bahkan seperti apa? Begini, tantangan yang saya lihat sekarang karena dokumen itu kan dititip ya. Jangan-jangan nggak balik lagi, nggak dikembaliin? Dibalikin tapi masih kosong. Waduh. Mungkin itu kan, Mak. Kenapa nggak mau diisi gitu ya? Iya, bisa aja kan. Bisa aja. Padahal di dokumen itu kita udah bikinkan Iya, petunjuk pengisian yang sudah ada. Kan ya namanya kita masyarakat ya. Masyarakat itu kan punya berbagai macam kepentingan atau apa. Tapi kita berharap seluruh masyarakat Riau bantu isi itu. Itu kegunaannya ke depan adalah untuk kita juga, untuk masyarakat semua juga. Yang tadi itu satu data kependudukan itu. Satu data kependudukan, kemudian kalau nanti diberlakukan single identity number, dari situ semua, apakah itu kita punya mobil, kita punya rekening, ataupun kita punya PBB ataupun kan, kalau kita nggak update sekarang, wow. Kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, baiklah. Tapi kalau kita lihat dari tantangan demi tantangan, ini kan setiap 10 tahun sekali ya Pak ya. Banyak juga yang menanyakan kenapa begitu lama gitu. Karena 10 tahun kan apapun bisa terjadi. Penduduk kompleks sekali berubah. Kenapa sensus penduduk kita nggak setiap setahun sekali mungkin atau setiap 5 tahun sekali? Jadi benar-benar update gitu Pak. Pemilihan presiden aja 5 tahun sekali kan Pak? Kalau kita lakukan sensus 5 tahun sekali, itu daya yang kita gunakan terlalu besar. Oke. Biaya baik itu anggaran, baik itu SDM. Gitu. Tapi jangan khawatir, walaupun sensus penduduk itu 10 tahun sekali, kita kan punya metode statistik. Jadi mendapatkan suatu angka itu bukan hanya melalui sensus, bisa melalui survei. Dan keabsahan survei itu diyakini betul karena sesuai dengan konsep definisi dan metode yang ada secara ilmiah. Secara ilmiah kan ntar kalau bicara statistik di sini susah juga. Iya. Kita bahasakan seawal mungkin nih Pak Miswa. Makanya saya bilang jangan khawatir. Karena banyak yang bertanya gitu, 10 tahun kan berarti sebenarnya terlalu lama dan mungkin akan kurang valid gitu. Untuk terus dijadikan sebagai satu data kependudukan tadi. Tapi tiap tahun ada verifikasi. Verifikasi melalui survei. Oke. Melalui survei. Oke, baiklah. Pak Aulia mungkin yang menambahkan dari segi teknis tadi? Oke. Yang mana jadi udah terkesima dengan jawaban Pak ini ya. Oke, tapi sejauh ini berarti ini di seluruh Indonesia ya Pak Aulia ya? Sensus penduduk seluruh serentak Indonesia, di wilayah teritorial Indonesia. Ya, serentak di Indonesia, termasuk di wilayah luar negeri yang dubes wilayah Indonesia itu masuk kita data juga. Jadi kayak konsulat Malaysia kita di Pekanbaru itu kita data itu wilayah Malaysia. Nah, tapi kalau konsulat kita di dubes kita di luar negeri tetap didata. Jadi kita menghitung wilayah teritorial Indonesia. Gitu. Jadi yang pada hari ini pada detik ini ada di Malaysia mungkin ada di Singapura lagi merantau atau tidak wilayah Oke, itu nggak masuk hitungan berarti mereka ya. Begitu juga dengan WNA asing, WNA yang ada di sini itu juga tidak masuk hitungan. Penduduk itu kita data adalah baik WNI mau WNA yang ada di teritorial Indonesia. Jadi kalau ada yang kayak Rudinem, itu juga data. Kita data. Oke. Meskipun mereka bukan WNI gitu, dan mereka otomatis nggak punya KTP kita kan. Jadi konsep sudah setahun di sini atau belum setahun tapi berniat menetap di Indonesia. Itulah konsep yang akan kita data. Begitu juga dengan teman-teman kita warga binaan di lapas mungkin ya. Itu juga termasuk kita datengin satu-satu. Oke, baiklah. Sampai sejauh itu untuk kita merincikan dari data sensus penduduk 2020 ini.
Masih banyak ya menjelaskan kita tentang sensus penduduk 2020. Jadi seperti yang dari awal disampaikan Pak Miswa, yuk mari kita bantu karena ini memang sangat penting untuk kita ya. Ini datanya akan juga bisa kita gunakan bersama mencatat Indonesia ya. Jadi tidak ada lagi warga yang tertinggal atau warga yang tidak tercatat. Dalam hal ini difokuskan ke IKTP ya, sebanyak apa sebenarnya warga yang kita yang belum punya IKTP. Tapi Pak Miswa, untuk sampai dengan terakhir data yang kita punya di Provinsi Riau sendiri itu berapa banyak sih warga kita jumlahnya? Data terakhir nih. Jumlah penduduk kita semua 6,97 juta. Itu kondisi akhir 2019. Akhir 2019 ya. Ada potensi akan melonjak tajam di tahun ini. Let's say September ini. Data sementara kita udah lebih dari 7 juta. Lebih dari 7 juta ya. Data survei sementara. Data survei sementara. Tapi dengan adanya COVID ini adakah kemungkinan untuk menurun tajam, Pak? Kita nggak bisa, BPS itu nggak bisa memprediksi ya. Prediksi. BPS itu hanya bisa melihat fakta. Oke, asik, luar biasa. Kayak wartawan dong, ngelihat fakta gitu ya. Kita nggak boleh ngasih yang hoax ataupun perkiraan berdasarkan fakta. Kita perpanjangan wartawan. Makasih Pak kalau gitu. Ada perwakilan ya wartawan berarti. Itu tadi berarti sampai tahun 2019 ya Pak, sekitar 6, sekian juta. 6,975. 6,975 ya. Karena ini juga berhubungan dengan besok di Desember ya, kita ada Pilkada 2020 kan, itu juga dibutuhkan datanya di situ ya, dari seluruh total keseluruhan Provinsi Riau. Tapi saya sedikit ingin membahas juga karena kebetulan kita juga bersama BPS ya yang selalu menyampaikan data per data dan juga rilis tiap bulannya dari mulai inflasi dan deflasi kita, karena banyak sekali selentingan di luar sana kita ada di ancaman resesi. Nah ini untuk inflasi deflasi di Riau sendiri cukup mengkhawatirkan kah Pak Miswa, bisa dijelaskan? Beberapa bulan terakhir itu inflasi di Riau itu terkendali. Terkendali. Kemarin memang inflasi tapi kecil 0,05%. Bulan yang lalunya malah deflasi. Deflasi. Kenapa itu bisa terkendali? Karena aparat yang TPID itu jalan ya. Jalan maksud saya pemantauan harganya, terus kalau memang ada peningkatan harga maka dicarikan jalan keluarnya supaya harganya tidak melampung, supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu. Ini khususnya komoditi yang paling sering dicari masyarakat ya? Kayak cabai merah. Aduh, kalau sudah bicara cabai merah, bawang putih, kalau tomat, kalau nggak dia harganya terlalu tinggi, harganya terlalu jelek. Oke. Itu. Jadi beberapa bulan terakhir inflasi kita aman. Terkendali dengan aman. Nah, tapi tadi disampaikan Pak Miswa ada deflasi juga yang terjadi. Deflasi di 2 bulan yang lalu, ya, min 0,26. Itu kenapa itu Pak? Kita ngitung inflasi itu jumlah komoditi yang kita hitung 386 komoditi, Mbak Desi. Wow. Bukan hanya cabai merah, jadi itu semua ya. 386. Ada itu tentang perumahan, ada itu kesehatan, pendidikan, kebutuhan makanan atau makanan. Jadi pokoknya lengkap. Termasuk pulsa ya. Pulsa semua. Semua gitu itu. Itu pun ada dasarnya. Jadi kalau kita bicara inflasi mungkin 4 jaman deh. Iya. Karena ada dulu. Kenapa cuma 3 kota di Riau yang ada penghitungan inflasi? Yang Tembilahan, Dumai, Pekanbaru. Karena disitulah yang ada dilakukan survei biaya hidup namanya. Jadi sebelum kota itu menjadi kota penghitung inflasi, harus ada dulu SBH, survei biaya hidup. Survei biaya hidup itu dengan komoditasnya berapa ya, 400 lebih, 500 lebih gitu. Ya. Kemudian banyaklah kondisi ya, beda antara inflasi, beda dengan harga borongan gitu, itu beda lagi, harga grosir
Itu beda lagi, bukan inflasi lagi. Indeks harga perdagangan besar namanya. Ya, itu nanti Cukup rumit lah kalau kita bahas secara rinci ya Pak ya. kita cukup bahas SP 2020 dan inflasi sedikit. Siap Pak. Tapi pertanyaannya ketika COVID-19 ini cukup banyak mempengaruhi inflasi deflasi kita? Enggak. Enggak malah ya. Enggak. Kenapa? Karena masyarakat itu keluar juga harus ada tatanan protokol kesehatan kan. Jadi dia mau pergi menginap di hotel pun sekarang berpikir-pikir tuh. Takut ada diimbas di orang, kan orang lagi positif kita salam kan nggak bisa. Saya tadi dengan Mbak Jessi aja nggak salaman kan. Pak. Protokol kesehatan tapi Pak. Itu dengan adanya protokol kesehatan dan memang harus dijaga ya. Harus ditaati protokol kesehatan itu. Kalau kita mau COVID itu berangsur pulih di Bumi Riau, Karena kalau kita membiarkan, itu kan ece-ece doang. Janganlah. Itu memang ada ya. Memang iya. Memang ada. Jadi jangan sampai mengira kalau COVID itu hanya sebatas apa gitu kan, sebatas kamuflase atau sebatas himbauan yang tidak konspirasi. Enggak, memang iya. Benar-benar ada. Ayo masyarakat, kita patuhi protokol kesehatan. Baik, luar biasa. Dan ini cukup memang membuat serangkaian agenda yang kita awalnya canangkan untuk KSP 2020 ini terhambat ya Pak ya. Tapi tetap kita masih semangat untuk optimis ya untuk terus menjalankan KSP 2020 ini. Kita optimis mencatat penduduk Riau. Karena konsepnya mencatat Indonesia. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Misfarudin, Kepala BPS Provinsi Riau. Sama-sama Mbak Jessi. Pak Aulia Hasib, Kasih Statistik Kependudukan BPS Provinsi Riau.